Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa ummatihi ajma'in. Segala puji dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran itu disuruh bertasbih setiap pagi dan petang. Ringan bacaannya tetapi berat timbangannya nanti di sisi Tuhan di padang mahsyar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah ya bihamdihi subhanallahil azim. Itu adalah kalimat yang paling Allah senangi didengar. Allah paling suka dengar adalah tasbih-tasbih kita setiap pagi dan petang. Salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi ini sudah mulai musim panas, makanya nih bersalawat aja kita berapa minggu nih, baca maulid, salawat, karena sudah jelas satu-satunya pekerjaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mengerjakannya adalah salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bayar zakat, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala langsung bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baik kepada jasadnya atau kepada sebelum segala sesuatu alam semesta ini berasal dari Nur Muhammad SAW. Dan pasti diterima. Amalan yang insya Allah pasti diterima adalah kita mengucapkan salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ini kita jadi tahu ini kenapa? Karena ada mengaji, ada ilmunya, Nih di dalam Syiarus Shalikin sabda Nabi SAW, antara orang yang alim itu dan orang yang abid. Abid itu artinya orang yang ahli ibadah. Itu 100 derajat. Nah, 100 derajat bedanya. Antara tiap-tiap 2 derajat itu perjalanan yang sangat pantas sekira-kira 70 tahun. Nah, jadi setiap derajat yang 100 tadi kira-kira perjalanan 70 tahun. Makanya ada Nabi pernah masuk melihat di masjid ada 2 orang. Satunya sedang tidur, yang satunya sedang ibadah, sedang sembahyang, sedang sholat. Lalu dilihat yang digoda oleh setan yang sholat kah, yang sedang tidur kah? Kenapa jadi yang sholat yang didatangi setan? Karena menyuruh guring juga. Bukan karena menyuruh guring, karena yang tidur yang guringnya ini tadi adalah orang yang berilmu. Jadi setannya takutan membangunkan ini, karena bila dibangunkan ini kena ini melajari lawan dengan ini, memadahi ini, lalu kacau kada jadi mana mengacaukan. Didatangi orang sembahyang, dikacaukan pikirannya ke sana kemari, macam-macam rakaatnya lah kada ingat, pas segala macam. Nah, inilah maka yarfa'illahu allazi, hanya diangkat derajat orang-orang yang berilmu dan pengetahuan itu beberapa derajat. Kenapa? Karena itu adalah warisan para nabi. Warisan para nabi-nabi termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Bukan mewariskan harta, bukan mewariskan pangkat jabatan, bukan mewariskan tanah 5 hektar,
tetapi Nabi Muhammad SAW mewariskan ilmu. Dan sabda Nabi SAW, yab'asallahu ibadah yaumal qiyamah summa yab'asul ulama summa yaqulu ya ma'syaral ulama inni lam adha ilmi fikum illa li ilmi bikum walam adha ilmi fikum liu'azzibakum izhabu faqad ghafartu lakum. Membentangkan artinya membangkitkan Allah Subhanahu wa taala akan segala orang yang abid. Abid tadi adalah orang yang ahli ibadah. Nah, jadi ingatakan artinya bila abid itu artinya orang yang ahli ibadah. Pada hari kiamat itu kemudian maka membentangkan ia akan segala membangkitkan ia akan segala ulama, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala dengan katanya, hai segala ulama, bahwasanya tiada kutaruh daripada ulamaku pada kamu, jadi keutamaan karena pengetahuanku dengan kamu, dan tiada aku taruh akan ilmuku pada kamu karena aku siksa akan kamu, maka lalulah ke dalam surga, maka sesungguhnya telah aku ampuni bagi kamu. Jadi diampuni karena Allah menaruh akan ilmu ini. Makanya itu tadi bila belajar itu, bila kita nih salah satu ciri kita ini tidak terhijab dari ilmu Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita tidak memandang. Di sini kita belajar mengaji, sidin itu bisa, dan sidin ini sudah terdahulu belajar pada kita. Jadi jangan pandang orangnya ini, tapi pandang Allah Subhanahu wa taala yang menaruh akan ilmunya. Karena yang bersifat pengetahuan itu artinya ilmu, hayat, sama basar, kalam, sifat 20 apa? Artinya yang sah bersifat ilmu dan maha ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat 20. Lalu ditaruhkan akan ilmu tadi ke dalam diri seorang hambanya ini, lalu itu yang kita pandang. Bukan kita memandang siapa-siapanya nih, lalu kita memandang Allah Ta'alanya. Nah, di sini af'alnya yang kita pandang, lalu kita nih mau belajar. Salah satu ciri kita tidak terhijab dari Allah Subhanahu wa taala, kita mau belajar. Kenapa? Kita pandang ilmu Allah Ta'ala ini ada di dalam diri orang nih ada, itu yang kita pandang, memandang Allah Subhanahu wa ta'alanya. Lalu ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi, dibangkitakan orang yang ahli ibadah tapi kada berilmu orangnya, cuma ahli ibadah sunnah nih maksudnya. Ibadah wajib itu kan sama aja sebenarnya semuanya. Ibadah sunnah macam-macam, sholat sunat, zikirnya macam-macam, istighfarnya, baca Qurannya lain sebagainya, cuma tanpa didasari ilmu. Membaca Quran hantam berait, kada tahu di baris di anunya panjang pendeknya, kada tahu apa-apa, kada tahu pokoknya asal mengaji aja. Soalnya mana mau orang yang asal mengaji, ya cuma masih bagus juga, ada kemauannya pulang. Nah, cuma kesalahan keurang pasan ini, kesalahannya ini adalah tidak mau belajarnya ini. Nah, tidak mau belajarnya inilah seumur hidupnya. Wah, biar aja sesama aja, kakak ini juga aja yang dianui. Nah, inilah dibangkitkan dari orang di pada hari kiamat, bukan orang yang ahli ibadah dan segala ulama. Maka berfirman Allah, ujar Nabi Ta'ala dengan katanya, hai segala ulama, bahwasanya tiada aku taruhku akan ilmuku kepada kamu melainkan karena pengetahuanku. Jadi Allah berfirman, ini aku andaki ilmu ini bukan karena tapi karena pengetahuanku. Jadi aku nang tahu nih lain ikam. Jadi Allah Ta'ala yang artinya kita diandak aja setetes daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan kamu, dan tiada aku taruh ilmuku ini kepada kamu karena aku siksa akan kamu, maka lalu ke dalam surga. Semuaan masuk surga, segala orang-orang yang segala ulama ini. Kenapa? Karena tahu ilmunya. Ya walaupun salah-salah juga, ada melakukan kesalahan, dosa lain, cuma tahu caranya bertobat, tahu tata caranya bertobat, tahu tata caranya berwudu seperti apa yang baik, mandi yang baik, ada lagi yang lebih khusus tuh, ada mandi taubat dan lain sebagainya, tahu. Nah,
Jadi karena berkat ilmu itulah lebih dahulu tadi masuk surga daripada orang yang ahli ibadah. Dan tadi 70 tahun setiap 100 derajat tadi. 100 derajat bandingannya. Iyalah. Ya kalau sebelum belajar anu ya mengaji hantam berait aja. Nang kayak apa kan lagi bacaannya kada tahu mulai dari yang biasa sampai yang nang muskil nang sulit di dalam Quran ini. Misal Quran lah, nang kita belajar di sini kan Quran, yang kita contohkan ke Quran aja. Permisalan, tidak bisa orang ini membedakan antara huruf H tipis dengan H tebal. Alhamdulillahirabbil alamin. H tipis dibacanya H tebal. Nah, kenapa? Berubah maknanya. Apa ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku di dalam agama. Terbacanya huruf K, kalbi pakai kaf. Ya muqallibal sabbit kalbi ala dinik. Tetapkan anjingku di dalam agama. Kenapa? Karena kalbi itu artinya anjing. Kalbi pakai qaf artinya hati. Jauh maknanya. Nah, itu sebagai contohan aja yang ringan aja, belum nang muskil lagi, belum nang masalah tajwidnya lain sebagainya. Nah, jadi hantam berait. Cuma kita ini ada usaha belajar. Nah, mumpung di sini ada gurunya yang tak bisa pada kita kan, artinya sedaya upaya, apalagi disuruh ada menghafal surah Yasin lain sebagainya. Cuma ya itu tadi, membaca, menghafal itu bukan hanya sekedar membaca hafal, tapi bacaannya benar. Karena itu hak Al-Quranul Karim, berhak dibaca dengan baik dan benar. Itu wajib. Kalau belajarnya itu fardu kifayah aja. Fardu kifayah ini maksudnya di dalam orang 40 nih di sini, artinya satu orang nambah menguasai daripada ilmu tahsin dan tajwid sudah gugur dia, sudah berataan semuanya. Tapi waktu membaca itu wajib semuanya harus pas anunya bacaannya. Nah, begitu tuh. Yalah. Nah, mulai makhrajul huruf aja dulu, misalnya nang ringan-ringan aja tuh. Yang ringan-ringan aja. Mulai alif, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Berbunyi, hurufnya ini berbunyi. Dan logat bahasa jangan dibawa ke dalam bacaan Al-Quran. Logat bahasa, entah bahasa apapun, baik bahasa Banjar, bahasa Jawa, Sunda, bahasa Bali dan lain sebagainya. Kenapa? Karena bila logat bahasa kita bawa itu berubah ya. Anunya. Jadi nang asalnya seharusnya pasih, jadi kada pasihnya. Kenapa logat bahasa itu bawa? Yalah. Nang hati tipis tuh baca H tebal tadi. Kenapa logatnya? Logatnya berbunyi. Nah, jadi ternyata ilmu inilah yang mengolah diterima tidaknya amal dan menaikkan derajat seseorang di sisi Allah dan Rasulullah SAW, karena ini warisan Nabi Muhammad SAW yang harus kita ambil. Amun orang tuh bila harta jangannya diwariskan berabut, yalah. Ini nah warisan ya, berapa ikong ahli warisnya? Berlima. Ada nang kada masuk ahli waris kan bepadah juga. Lalu bepadah keluarga ulun aja datang ke rumah. Ulun ini keluarga jauh bang lawan sidin yang meninggal nih. Jadi ulun ini kira-kira dapat juga nih sawabnya nih. Nah, kenapa hendak berbagi waris? Nah, ini kenapa jadi ilmu inilah ternyata nang mau olah kita tahu artinya makna dan tujuan hidup kita. Artinya tahu bahwasanya oh begini artinya sekalinya anunya nih. Nah, jadi baik ilmu apapun, baik ilmu syariat, ilmu-ilmu syariat di dalam agama ini, misalnya ilmu agama. Seperti maksud ilmu syariat itulah bukan hanya fikih, bukan hanya hadis, bukan hanya membaca Quran,
tajwid, tahsin lain sebagainya, bukan. Yang dimaksud ilmu syariat ini adalah 3 itu. Tauhid, fikih, tasawuf yang dasar. Nang jadi anu pondasinya. Nah, itu yang dimaksud, bukan ilmu syariat tuh nang dianggap wah kulit aja nang itu aja masih. Aku ini sudah sampai ke hakikat wal ma'rifat. Nah, jadi syariat itu membagusakan kulitnya, tarekat jalannya, hakikat dan ma'rifat itu mahalusi gawian lahirnya tadi, gawian lahirnya. Ibarat buah itu adalah kulitnya, dalam isinya itu yang bagus. Nah, jangan bepira dalamnya, mun luarnya aja bepira di dalamnya, ulang. Nah, jadi jalan kedua-duanya. Nah, jadi manfaatkan waktu dan yang Allah berikan ke dalam diri kita ini, mudah-mudahan bisa sebaik-baiknya memanfaatkan waktu dari umur kita nih. Nah, tuhuk juga sudah. Apalagi nang sudah usia 50-60 nih sudah tuhuk juga. Yalah, tuhuk dah macam-macam, segala macam anu digawe sudah. Baik gawean yang baik loh, baik nang dianggap pahala atau dianggap dosa di dalam agama tuh sudah juga digawe seberataan. Nah, menuntut ilmu nih kada pernah berhemat seumur hidup, seumuran hidupnya nih. Nah, mulai dari umur setahun sampai umur 50 tahun tidak pernah habis-habisan. Nah, jadi karena ini waktu lebih lapang, lebih banyak, ya disinilah waktunya untuk mencapai derajat ini tadi. Nah, ini derajat yang sesuai dalam Sahih Rasulullah hadis ini tadi. Nah, nang derajat 100 derajat dibandingkan orang yang hanya ahli ibadah. Di sini bang lagi, babila lagi, kapan lagi waktunya? Nah, jadi ikhlaskan hati ini pada saat majelis, pada saat belajar Quran dan lain sebagainya. Jangan lihat anunya, cuma pandang Allah Ta'alanya tadi. Caranya kayak itu. Kenapa? Ini Allah Ta'ala lagi menitipkan di sini. Nah, itu yang kita pandang. Nah, musahadahnya dapat pahala memandang kebesaran Allah Ta'ala, ilmunya yang kita pandang, bukan memandang orangnya nih. Memandang orangnya ya teh hijab. Ya kada mau bisa-bisa seumuran kan mau bisa. Mencari guru mengaji aja harus orang nang bujur-bujur nang anu. Sidin itu siapa aja? Di mana sekolahnya? Keturunan siapa? Macam-macam dicari. Sampai anu kada dapat nang sempurna. Kenapa? Nya memandang itunya, bukan memandang ilmu nang Allah taruh di dalam diri orang tadi. Nah, sesuai ini. Nah, kiranya mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita, kedua orang tua kita dan guru-guru kita dengan berkat ilmu yang diwariskan oleh Nabi SAW dan para ulama dan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkah ini Allah mengampuni segala dosa kita dan memperbagus daripada keadaan kita, baik di dunia ini atau nanti di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Karena tujuan daripada semua itu adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik dari permulaan, yakni dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ulun mohon maaf lahir batin ala hadiniyah walikuliyatin solihan dan macam-macam asani antara kami amina kama sebenarnya kan. Bisri Nabi bisril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah biha ya Allah biha ya Allah bil husnil khatimah. Allah biha ya Allah biha ya Allah bil husnil khatimah. Allah biha ya Allah biha ya Allah bil husnil khatimah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.